Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis terkait perusahaan CP Penjaga Bumi Hijau, yaitu pupuk organik. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. CP Penjaga Bumi Hijau hadir untuk menawarkan solusi ramah lingkungan dengan memproduksi pupuk organik dari limbah rumah tangga. Pupuk organik ini diharapkan dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan dan produktivitas pertanian, serta mendukung peralihan dari pupuk kimia menuju pertanian berkelanjutan. Untuk kajian aspek legal, yaitu identitas perusahaan. Nama perusahaan CP Penjaga Bumi Hijau, untuk merek dagang, pupuk Base One, dan pemilik perusahaan Arif Firmansyah, jenis usaha, industri pupuk organik, dan untuk lokasi perusahaan yaitu berada di Kampung Sukati, Dusun Kalijeruk, RT RW 1404, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada logo perusahaan dan aspek legal, yaitu ada perizinan usaha seperti NIB, SIUP. Terus selanjutnya ada perpajakan, yaitu wajib pajak aktif seperti PPH dan PPN. Terus selanjutnya ada permodalan. Untuk modal dasar yaitu sebanyak 3 miliar rupiah. Dan modal disetor sebanyak 2 miliar 151 juta 500 ribu. Dan untuk modal ditetapkan yaitu sebanyak 2,5 miliar. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direksi, yaitu ARI. Dan untuk keuangan Rahmat, SDM Yoga, dan operasional Dadan, produksi Nova, pemasaran Kevin, dan penjualan Ahmad. Aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada potensi pasar. Jumlah pelanggan potensial yaitu sebanyak 1.232 ton pupuk organik per 6 bulan. Dan segmen utama yaitu petani sawah dan petani sayur. Yang kedua ada bauran pemasaran. Itu produk pupuk organik Base One seperti AK10, AK20, dan AK30. Untuk price, harga kompetitif dibandingkan pupuk kimia sejenisnya. Untuk price, lokasi produksi di Karawang, Jawa Barat dengan distribusi yang menjangkau wilayah Karawang dan sekitarnya. Untuk promosi, strategi promosi meliputi media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Yang ketiga, ada strategi masa depan. Strategi masa depan CP Penjaga Bumi Hijau berfokus pada inovasi produk dengan riset pupuk organik berbasis mikroorganisme dan bahan baku murah, serta pengembangan produk baru. Perusahaan juga akan membangun kemitraan strategis dengan petani dan distributor, memperluas jangkauan pasar melalui jaringan distribusi nasional dan platform digital. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang pembuatan dan penggunaan pupuk organik, serta program subsidi untuk mendorong adopsi pupuk organik akan menjadi fokus utama. Dengan demikian, CP Penjaga Bumi Hijau dapat meningkatkan pangsa pasar, mendorong praktik pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada analisis pestel. Yang pertama ada faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan dan penggunaan pupuk organik. Kedua ada faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Karawang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga ada faktor sosial, yaitu kesadaran masyarakat tentang manfaat pupuk organik dan dukungan komunitas lokal. Yang keempat ada faktor teknologi, penggunaan teknologi modern dalam pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Yang kelima ada faktor lingkungan, dampak positif pupuk organik terhadap lingkungan dan pengolahan limbah. Dan yang terakhir adalah faktor legal, Peraturan Menteri Pertanian tentang standar mutu dan izin usaha pupuk organik. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. CP Penjaga Bumi Hijau mengutamakan aspek teknis seperti pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik dan kontrol kualitas produk. Di sisi teknologi, mereka menerapkan fermentasi, pengeringan, dan pengemasan yang efisien. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola proses produksi dan memastikan kualitas produk. Untuk tata letak perusahaan pupuk organik dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperhatikan beberapa elemen kunci. Proses produksi dimulai dengan alur kerja yang jelas, di mana bahan baku diterima, diproses, dan dikemas dalam satu jalur. Pemanfaatan ruang optimal diterapkan dengan
menetapkan mesin-mesin produksi berdekatan untuk mengurangi jarak perpindahan material. Sementara desain modular memberikan fleksibilitas tata letak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Keselamatan kerja dijaga dengan jalur evakuasi yang jelas dan akses mudah ke alat pemadam kebakaran. Area penyimpanan bahan baku ditempatkan dekat dengan area produksi untuk efisiensi. Sedangkan layanan pelanggan diletakkan di dekat pintu masuk untuk kemudahan akses. Dan kantor manajemen terpisah dari area produksi untuk mengurangi gangguan, dan area parkir luas disediakan di depan gedung. Toilet karyawan ditempatkan strategis dekat area kerja dan ruang istirahat, mendukung kenyamanan dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada layout perusahaan. Dan selanjutnya ada aspek finansial. Untuk investasi total, yang pertama sebanyak 1.450.500.000. Dan untuk modal kerja sebanyak 385.500.000 per bulan. Dan modal usaha sebanyak 2.151.500.000. Dan untuk pendapatan sebanyak 21.600.000.000 pada tahun 2025 hingga 26.255.000.000 sampai tahun 2029. Dan untuk keuntungan seperti BEP yaitu sebanyak 2.450 ton per tahun. Dan untuk payback period sebanyak 5,64 tahun. Untuk ARR sebanyak 37,74% dan NPP sebanyak 623 dan IRR sebanyak sekitar 25% dan probabilitas indeks sebanyak 1,43. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, nama saya Aditya Nugraha. Bagaimana sih di perusahaan Anda ini memastikan kualitas pupuk organik yang diproduksinya? Untuk memastikan pupuk organik yang diproduksinya, yaitu CP Penjaga Bumi Hijau memastikan kualitas pupuk organiknya dengan menggunakan bahan baku organik berkualitas tinggi. Melakukan proses composting terkontrol dengan pemantauan suhu, kelembaban, dan aerasi. Dan melakukan pengujian kualitas pupuk di laboratorium. Sudah? Baik, terima kasih. Baik, saya Selanjutnya, izin bertanya. Kenalkan, saya Ilman Fuli Fauzan. Pertanyaannya, apa saja manfaat pupuk organik yang diproduksi CV Penjaga Bumi Hijau? untuk manfaatnya, yang pertama ada memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, meningkatkan retasi air dan areasi tanah. Terus mendukung keseimbangan mikroorganisme tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman yang sehat. Mengurangi penggunaan pupuk kimia, mendukung pertanian berkelanjutan, dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Cukup. Cukup. Lanjut, coy. Oke, baik. Untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.